udah jadi tersangka. Tapi kok masih santai? Emang sekuat apa sih benteng yang jagain Nikita Mirzani? Jadi, gini Jen, kasusnya udah jelas, statusnya juga udah ada. Tapi, prosesnya kok kayak lagi santai minum kopi? Kenapa ya belum ditangkap, padahal sudah jadi tersangka panggilan kedua kalinya? Apakah ada yang bikin ragu-ragu, buat ambil langkah tegas? Beberapa orang bisik-bisik, katanya sih, ada tembok kuat yang bikin kasus ini nggak gampang ditembus. Tapi siapa? Sosok berpengaruh, orang penting, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini? Nah, menurut kalian gimana guys? Ini cuma kebetulan, atau ada sesuatu yang tak terlihat ikut campur? Konspirasi, atau memang prosesnya harus begini? Coba deh, tulis di kolom komentar, kita bahas bareng. Ya, jadi udah jadi tersangka gitu kan, tapi kok santai nih ya, benteng apa sih sekuat apa sih benteng yang ngelindungi Nikita Mirzani sejauh ini gitu ya, statusnya udah ada gitu ya. Tapi itu semua kalau memang semuanya terasa kurang buktinya atau mungkin nggak masuk akal, kemudian juga banyak kejanggalan di situ, pasti polisi juga memerlukan waktu lagi untuk mengkaji kasus ini, dan kemungkinan Nikita Mirzani juga bakal bisa bebas gitu ya. Apa nih, caption dituliskan oleh salah satu kreator dari video berikut tadi ya. Jadi kita kalau dilihat-lihat banyak banget dapat kasus tapi selalu aman guys. Kayaknya backingannya ngeri banget sampai-sampai walaupun dia udah jadi tersangka, nggak ada yang berani nangkep katanya. Bukan nggak berani nangkep ya gitu. Ya seperti kita tahu juga kalau memang kasus ini Nikita Mirzani sebelumnya jelas, unsurnya jelas ya, semua pasal-pasalnya jelas gitu ya, mungkin tidak ada yang bisa menghalangi pihak kepolisian untuk menangkap siapapun termasuk Nikita Mirzani ya, kalau memang terbukti bersalah gitu maksudnya. Tapi kalau dalam kasus ini yang katanya pemerasan ya, kemudian juga pencemaran nama baik, kemudian pemaksaan dan lain-lain, itu kalau nggak terbukti ya bagaimana nilai hukum di Indonesia sejauh ini kalau memang sebenarnya unsurnya tidak begitu kuat gitu ya, tapi kok cepet banget udah tiba-tiba statusnya tersangka aja gitu. Apa nih komentar netizen mengenai hal itu? Kasusnya selalu mandek, apa karena ada yang melindungi? Katanya gitu. Gimana mau ditahan orang pelapor mafia skincare katanya, ujungnya pelapor sendiri yang ditahan. Katanya gitu. Kecewa banget sama Nick Mir, kasusnya nggak habis-habis katanya. Lah, kenapa kecewa? Ayolah aparat hukum cepat dan tegas soal artis satu ini, sumpah saya heran banget katanya gitu. Nick Mir lagi, meresahkan banget sumpah katanya. Artis apa nih judul, backingannya ya mafia lah bro katanya gitu. Tangkap tegas katanya. Astaga Mbak Niki, saya dulu kagum sama Mbak karena wanita mandiri ternyata uangnya hasil meras katanya gitu. Nah, emang ya begitulah warga plus 62 ya gitu. Lihat VT sedikit langsung percaya gitu, lihat VT sedikit langsung diiyain gitu ya. Nggak tahu, aku juga bingung sih unsur pemerasan itu di mana titiknya gitu. Artis paling sensasional masalahnya urus loli biar gak kabur, bukan malah cari masalah mulu katanya gitu. Kasus Nikita Mirzani ini udah nggak bikin kaget lagi. Miris banget lihat kelakuan Nikita Mirzani selalu jadi berita bahan berita negatif katanya gitu. Ya gitulah ya. Rekor artis dengan masalah terbanyak di Indonesia katanya. Oke, next. Oke, dari kasus Nikita Mirzani ini, kemudian Nikita Mirzani statusnya menjadi tersangka itu dengan DRG ya gitu. Aku udah sempat bahas kemarin kronologinya seperti apa ya, awal mulanya dan lain-lain gitu. Hingga sampai sekarang ini gitu ya, ditetapkannya Nikita Mirzani statusnya menjadi tersangka gitu. Kemudian dengan Sheila Sokya sendiri ini ya, kita bahas SS. Jadi kemarin SS juga penuhi panggilan untuk saksi terlapor ya dalam kasus pelaporan yang dilakukan oleh Doktiv atas perlakuan tidak mengenakan ya yang sempat viral waktu itu, persekusi yang dialaminya ya. Berikut videonya. Halo guys. Agendanya apa Kak? Nah ini yang sempat rame juga nih soal ini apa sih, buku apa nih yang dikasih
Dia ngasih atau dia beri atau apa nih? Oh, dia beli apa gimana sih ini? Oh, iya. Oh, dibeli ya, bukunya dibeli. Harus hati-hati kak, hati-hati kasus. Terlapor ya, jadi terlapor ya kak, saksi terlapor ya. Dari laporannya adoptif. Sudah siap ya. Makasih banyak ya. Ya kak. Ya, jadi captionnya adalah Sela Sokya dan asistennya Panda datang ke Polda menjalani pemeriksaan atas laporan adoptif. Nah, itu dia si Panda di belakang ya. Apa nih komentar netizen tentang ini? Menjerit kali Kak Sel pencitraannya ya. Itu yang jualan buku pakai kartu tamu. Melejit Kak Sel. Warganet mah kalau udah kesel ya, kalau udah kadung kesel gitu maksudnya ya gitulah. Apa aja bisa ditulis gitu. Ya udahlah gitu, entah pencitraan atau apa gitu ya kan. Contoh SS dipanggil langsung datang. Niki Pul dari segi keberanian saja udah takut ya. Katanya beraninya hanya ngebacot, dipanggil polisi mangkir mulu. Kayak gitu. Ada aja dramanya. Bertahun-tahun selama gue hidup ngikutin masalah artis, baru kali ini lihat orang jual buku dekat pintu masuk lagi katanya. Wah, netizen udah bingung, udah negatif thinking aja deh pokoknya nih. Jadi apapun yang dilakukan tetap salah gitu ya guys ya. Tetap pencitraan si SS. Baru tahu ada pedagang asongan jual buku anak-anak di Polda. Kenapa nggak sekalian jualan skincare aja sih? Kan udah nggak COVID, fungsi masker buat apa? Katanya gitu. Sejak kapan ada yang jual buku di sana sama-sama pakai masker lagi katanya. Serius nanya, emang di situ nggak boleh kah ada yang jualan? Apa? Emang di situ nggak boleh kah nggak ada yang jualan? Itu maksudnya gimana sih? Ya boleh-boleh aja sih, tapi ya nggak tahu lah. Tangkap doktif katanya gitu. Seumur-umur ke Polda nggak pernah ada yang jualan begitu deh katanya gitu. Aduh, cari simpati pura-pura ngasih duit ke penjual buku, padahal itu tim SS sendiri kali, katanya ada-ada aja. Kok ada penjual buku segala? Dibayar berapa tuh penjual yang pura-pura jual buku? Wah, netizen masa pokoknya kan. Oke, next. Oke, kalau kita melihat kasus Nikita Mirzani, kira-kira banyak nih pertanyaannya. Kira-kira Nikita bebas nggak ya? Nikita lolos nggak ya? Nikita terbukti bersalah nggak ya? Gitu ya. Jadi banyak tuh pertanyaan kayak gitu ya. Termasuk aku juga sih di sini gitu. Maksudnya kayak kira-kira Nikita bebas nggak ya? Gitu. Dengan segala tuduhan-tuduhan yang sebenarnya gitu ya. Ya udah dianggap aja ya. Maksudnya kayak aku sendiri, nah aku aja deh gitu nggak ngerti hukum gitu. Yang dimaksud pemerasan dalam kasus ini itu dari mana? Itu cukup bikin bingung sih emang. Pemerasan itu bagian mana? Dia yang datang, dia yang maksa-maksa, dia yang nyariin, dia ngasih uang, sampai uangnya ditransfer, sebagian dikasih cash katanya ya, di salah satu kafe, kemudian nanti kalau kurang bakal ditambahin lagi gitu katanya ya. Berikut adalah tanggapan dari Emma Waroka soal status terbaru NM dan kasusnya yang bikin bingung ya. Berikut videonya. Gue yakin juga bisa bebas kok, karena nggak kuat say, nggak terbukti. Nggak terbukti si Nick Mir. Iyalah, kalau yang disangkakan itu pemerasan itu kan harus ada kekerasannya kan. Tapi kalau di situ kan nggak ada kekerasan, bahkan bukan dia yang telepon, berarti jatuhnya bukan pemerasan. Udah gitu aja. Kacau. Emang nggak ada unsur pemerasan di percakapan itu. Di apanya? Oh iya, nggak ada unsur pemerasan di percakapan itu. Itu dia, karena kan gini loh guys, pemerasan itu harus laporannya itu harus sesuai. Kalau pasal yang ditetapkan, contoh pemerasan, berarti harus ada apa? Tindak kekerasan, ancaman, terus ditakut-takuti, diancem-ancem, itu wajib ada unsur-unsur itu. Jadi nggak bisa kita ngelaporin orang, saya diperas, tapi bukan kita yang ditelepon, tapi kita yang menelpon.
Orangnya juga nggak menetapkan jumlah uang, kita yang menetapkan. Dari situ aja, dari bukti percakapannya Mail 10 menit, itu udah bisa dilihat, ini mah bukan pemerasan namanya. Seperti itu ya guys. Makanya harus dilihat lagi nih laporannya, tindak pidananya ini yang pasal yang dijatuhkan ke sini kita Mirzani valid nggak tuh? Ada buktinya nggak? Saksinya mana? Kayak gitu. Ya kan? Ini kan yang jadi perdebatan kita semua kemarin. Gampang banget menilainya. Orang tuh kalau diperas pasti dalam ketakutan, dikejar-kejar. Yang namanya orang diperas tuh dikejar-kejar. Udah gitu diancem-ancem. Biasanya dikasih waktu termin. Jam sekian harus masuk, harus diantar uangnya, kayak gitu. Kalau enggak, kamu akan saya ginikan. Itu terus itu dibuat seperti itu pengancaman. Kalau kayak yang kemarin ini yang dia laporin ini, si dokter RG ini, justru bukan pengancaman, bukan, tapi dia punya salah apa nggak tahu, nanti juga harus dibuktikan. Nah salahnya itu dia coba untuk nego dengan cara membayar jasanya si artisnya. Buat apa ya? Buat nge-review. Kayak gitu loh guys sebenarnya. Ya, bahkan VT-VT seperti ini ya, gitu, foto-foto AI tentang Nikita, gitu yang pakai baju oranye itu sudah banyak tersebar nih. Rekam jejak penuh masalah Nikita Mirzani dan 5 kali status tersangka, katanya gitu. Ini juga nih, penganiayaan asisten Julia Perez ya, pada tahun 2017 Nikita Mirzani terjerat kasus penganiayaan terhadap asisten Julia Perez, kata gitu ya. Masalah ini pun berlanjut sampai meja hijau meski hubungan Nikita Mirzani dan Julia Perez sempat membaik, namun Nikita ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pengeroyokan. Ya ini udah lama sih, udah lama. Ya laporan Sajat Ukra juga waktu itu. Kemudian penganiayaan dipolatif, waduh. Pencemaran nama baik Dito Mahendra. Nah, kemudian yang terakhir muncul juga nih, waktunya hukum ditegakkan. Kalau melihat tren yang ada, ini titik balik bagi Nikita Mirzani untuk segera ditangkap, katanya gitu. Penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu, agar tercipta keadilan yang merata, memberikan efek jera, dan menjaga kepercayaan masyarakat, katanya gitu. Menanggapi tentang kasus pemerasan, kita ikutin aja proses hukumnya. Tapi kalau dari sudut pandang masyarakat Indonesia, kalau yang cerdas ya, jangan mau masyarakat Indonesia dibilang SDM rendah, karena gue yakin kita sekarang udah makin cerdas dan makin pinter buat melihat duduk suatu perkara. Ya orang gila mana coba yang mau ngasih 4M kalau nggak ada udang di balik pakuan, kalau nggak ada apa-apa, dia nggak perlu takut untuk direview ataupun diapa-apain. Dia akan melaporkan tentang pemerasan itu tanpa harus dia memberikan sejumlah uang itu. Bayangin 4M guys, ya gue nggak mau lah, biarpun duit gue banyak, kalau dimintain 4M nggak mau lah. Apalagi dengan ancaman nanti di ini nanti di itu. Ngapain gue takut kalau nggak ada masalah di itu poinnya sebenarnya kan, kenapa harus ngasih uang 4M ya, jumlahnya fantastis ya, cuma-cuma gitu ya, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi. Siapa ini yang pemain dan playing victim? Logikanya ya, dia mau ngasih 4M tapi dia yang ngejar-ngejar dan hubungin duluan. Ya bener sih. Coba. Dan ada lagi nih, katanya pas lo dikasih dibilangnya dia meres. ngasih uangnya juga karena dia ingin menjaga mental keluarganya, anak dan suaminya.
Makanya dia ngasih tuh, takut dihujat dan di review lah. Lu dari dulu udah dihujat, malah lu kontenin tuh hujatannya di komen-komenannya itu, lu kontenin tuh. Mental siapa lu jaga? Alasan lu, aduh. Dan lu alasan lagi apa? 3 bulan terakhir istri saya menangis memikirkan hal itu. Bukan menangis memikirkan masalah itu, menangis mikirin elu selingkuh, dongok. lucu. Apa deh komentar netizen tentang VT berikut ini? Kakak ini polwan, tapi kalau ngomong kok nggak pakai dasar hukum yang berlaku. Pasal pemerasan itu tidak berlaku kalau tidak ada perpindahan dana dari orang yang diperas, katanya gitu ya. Anda polwan, abdi negara, seharusnya netral, jangan cuma mau rame. Udah dibales nih sama kreatornya, kalau ngomong kok suka bener kan, katanya gitu. Ya gitulah ya. Itu tadi updatean untuk video kali ini ya. Ada beberapa tanggapan sebelum mengakhiri video hari ini, updatean hari ini ya. Ada juga video POV dari seorang warga net ya, ketika nanti Nikita ya menjalani sidang itu bakal seperti ini gitu ya, yang juga bikin masyarakat geram nih tentang VT berikut yang dibuat oleh salah satu warga net ini ya. Kalau menurut kalian gimana nih komentarnya? Kalian tulis aja komentar di bawah. Kemudian juga ada beberapa tanggapan juga dari warga net mengenai kasus yang cukup membingungkan ini tentang pemerasan ini gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kepada Niki Bull di Yang Mulia pengadilan. Hakim, izinkan saya Niki Bull menjelaskan awal mula perkara kasus pemerasan ini terjadi. Saya Niki Bull, janda 3 anak yang menghidupkan putra dan putri saya seorang diri. Saya memelihara 1 brondong mokondo untuk dijadikan pelampiasan hawa nafsu saya. Oleh sebab itu, saya melakukan tindakan pemerasan tersebut guna untuk mencari makan dan membiayai seluruh tanggung jawab saya. Nikita Mirzani menjadi tersangka kasus pemerasan dan pencucian uang yang dilaporkan oleh Dokter Abu-Abu. Seperti itu, Dokter Abu-Abu. Karena menurut Dokter Abu-Abu ini Nikita melakukan pemerasan. Pemerasan seperti apa Dokter Abu-Abu? Bukannya kau yang menyogok supaya si Niki kau indak mereview produk kau gitu supaya nak mereview produk kau yang overclaim tuh gitu yang ada kau jual bebas di e-commerce. Nah, padahal yang melakukan itu adalah tenaga yang ada lisensinya. Kau jual sih kau sembarang gitu aku netizen bodoh kau cek lain sanangnya nyukecenya awak buzzer gitu nyukecenya awak buzzer. Tolong sebagai netizen tuh yang pintar jangan bodoh. Bakecian lo suko-sukonya lah memblok, suka-suka dia lah ngeblokkan IG dia. Nggak gitu konsepnya do. Nyubuetnya sana-sanang sedikit tuh komentar-komentar positif. Pemerasan apa yang dilakukan sama Nikita Mirzani? Sedangkan nyonya mencicil kredit motor kau mencicil gitu Kalau pemerasan tuh ada yang dicicil do gitu. Jadi besoknya tanyanya di hakim, Nikita Mirzani, apakah benar Anda melakukan pemerasan terhadap Dokter Abu-Abu? Tidak, Yang Mulia. Itu dia tuh jatuhnya. Kronologisnya seperti ini. Dia mencicil Yang Mulia. Kredit motor kau mencicil kau gitu Sibuknya sampainya segerombolan sirkusnya tuh tiba katampe ya. Tibonya katampe DPR rami-raminya di situ. Datang si ular juga berbicara. Saya sebagai korbannya Doktif, Pak, Ibu, korban kecek kau. Jadi kau salah mau kau manga. Orang-orang yang memakai produk kau yang overclaim tuh tidak korban doh. Reseller kau tuh yang rugi-rugi itu nggak korban doh.
Ini kalau dia modal harganya 900 ribunya menjual 1 juta, kau menjual 300 ribu gitu. Itu nak korban do, nak menzolimi orang kau do. Samo sih kau berdua dokter abu-abu tuh. Samo berdua, flexing sana sini kau. Atau seakan-akan kau kini korban. Atau babue-bue apa? Akhirnya Hal-hal yang gue paling tunggu nanti di persidangan. Hakim akan bertanya kepada Ibu Nikita Mirzani. Kepada Ibu Nikita Mirzani, Dr. Gladys telah melaporkan Anda sebagai seseorang dalam kasus pemerasan uang 4M. Apakah benar? Dr. Nikita Mirzani menjawab, tidak, saya artis. Kalau Anda ingin bertemu saya, bayar. Saya sibuk. Dia yang menawarkan kepada saya tidak pernah mengenal dia. Terus ditanya, hakim tanya kepada Dr. Gladys, Dr. Gladys, atas dasar apa Anda ingin memberikan uang 4M itu? Dr. Gladys bilang apa dong? Cuma-cuma? Tidak mungkin. Pasti bilang, saya ingin memberikan uang 4M itu karena beliau telah menemukan barang kosmetik saya yang berbahaya, yang ada jarum suntiknya. Nggak bahaya tak dokter? Hah? Nggak bahaya? Dokter ini rada-rada ya. Sudah tahu kau salah, kau pun melaporkan diri. Berarti akhirnya masyarakat tahu kalau kau selama ini jual jarum suntik, jual kosmetik yang berbahaya. Selama ini orang itu tidak pernah omong kau bernama dokter. Hah? Dokter Gladys ini, kau sebenarnya yang pergi kasih masuk ke kepala di Guang Singa. Hakim tanya, atas dasar apa Anda memberikan uang 4M itu? Atas dasar apa? Kenapa kau kasih? Sekarang ini jangan dulu di persidangan. Sebagai masyarakat biasa tanya dulu. Kenapa dokter memberikan uang 4M itu? Kenapa? Dokter jawab enggak? Jawab enggak?